Assalamualaikum. Selamat sore Tech People. Balik lagi nih di sesi kita Sapiens Lightning Talk atau yang biasa kita sebut dengan XLT. Oke, buat yang belum tahu XLT ini apa? XLT ini adalah event dari kami Sapiens Teknologi Indonesia untuk bicara-bicara singkat terkait dengan topik yang terkait dengan teknologi. Ya. Singkat, hanya 30 menit saja. Jadi terima kasih buat yang sudah reguler join di XLT ini. Dan buat yang baru join, jangan lupa buat join di sesi-sesi selanjutnya ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai nih Mas Wira, kita kenalan dulu ya. Pasti. Halo semuanya yang belum kenal, saya dengan Yani, saya account manager dari Sapiens Teknologi Indonesia, dan rekan saya Wira Duta, sama account manager dari Sapiens Teknologi Indonesia. Oke, kita mungkin bisa langsung masuk ke dalam topik kita hari ini ya, getting to know your client and building strong relationship. Oke, nah sebelum masuk ke dalam topik, mungkin kita sedikit jelasin dulu nih, apa sih role-nya account manager di Sapiens terutama. Sebagai account manager tuh apa sih gitu ya. Nah, kalau account manager itu pasti hubungannya dengan klien. Betul. Jadi kita itu bisa dibilang sebagai frontliner yang bisa menjembatani kebutuhan dari klien dengan internal kita. Betul. Gitu. Nah, begitupun dengan menghandle sales cycle proses nih dari ujung ke ujung. Apa aja tuh biasanya? Oke, biasa sih kita mulai dengan activity pre-sales. Apa sih pre-sales tuh? Ada stagingnya. Approaching baik itu new clients maupun existing client gitu ya. Kita harus tahu dulu nih profiling dari customer yang akan kita temui seperti apa. Misalnya kita baca-baca dulu nih di website nih, oh ini ada new leads, kita browsing dulu di website mereka, siapa sih jajaran direksinya atau mungkin bergerak di bidang apa gitu kan. Jadi kita tahu gimana kita akan approach mereka. Kemudian pastinya setelah inisiasi meeting awal, kita menggather kebutuhan mereka seperti apa. Tapi tidak hanya menggather saja, kita dengarkan pain point mereka dalam bisnis proses maupun hal lainnya tuh, tantangan yang ada dalam bisnis mereka seperti apa. Jadi kita tahu apa yang bisa kita berikan untuk mereka, kemudian beralih ke solusi, kemudian naik ya ke dalam negosiasi, dan bagus lagi kalau kita bisa ngedealing untuk closing sampai jadi PO gitu ya Mas Wira. Mungkin berarti selanjutnya tujuan terakhirnya di proses sales itu adalah betul. PO Intinya gitu itu ya. PO atau kontrak ya. Oke. Nah kita lihat dulu nih kayaknya siapa sih yang udah masuk nih. Udah ada berapa ratus ribu ini? Ini kayaknya wah, alhamdulillah sudah ada 900.000 viewer ya. Kita ngalahin Bunda Korla nih. Gitu. Oke. Lanjut ya. Oke, nextnya tadi kalau misalkan kita sudah dapat PO atau agreement, berarti sudah berpindah ke phase selanjutnya, yaitu adalah phase sales. Nah, di sini kita pun tetap berperan nih, ikut serta dalam proses ini. Jadi kalau misalkan contoh jualan barang, kita monitor delivery-nya udah sampai mana. Betul. Kalau sifatin jasa, progres proyeknya udah sampai mana. Benar banget. Nah, semua progres itu harus dikomunikasikan ke klien. Betul. Jadi mereka juga tahu, oh sudah sampai mana nih, gitu kan. Nah, terakhir itu pasti ujungnya adalah proses invoicing. Gitu. Oke. Mungkin dari proses invoicing itu kan kita tetap juga memantau dari sisi pembayaran kliennya itu juga seperti apa. Artinya jika si project itu juga berhasil kita deliver, kita bisa juga bukan menawarkan ya, tapi lebih ke menambahkan solusi. Misalnya Bapak dan Ibu klien itu ingin meneruskan transisinya ke dalam support, artinya bisa meneruskan transisi ke managed service. Jadi itu masuk ke dalam tahap post sales atau after sales. Jadi kita tetap menjaga kelangsungan dari project itu sendiri, gitu Mas Wira. Oke. Lanjut ke topik berikutnya. Berarti kita balik ke topik awal. Betul. Kan judulnya adalah Getting to Know Your Client. Building Strong Relationship. Betul. Nah, jadi tadi kan kita udah jelasin nih role-nya apa gitu kan. Terus apa yang kita lakukan sehari-hari. Nah, dari situ pasti udah aja tuh benang merahnya bahwa relationship itu harus dijaga oleh AM. Betul. Gitu. Nah, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan supaya relationship itu bisa langgeng nih, bertahan terus kan? Nah, pastinya satu adalah
komunikasi. Ya, penting banget itu pokoknya. Komunikasi penting banget. Betul. Jadi bentuk komunikasi seperti apa sih yang harus kita deliver, kita sampaikan ke klien. Nah, kalau dulu mungkin kita pernah belajar nih apa yang namanya assertive communication gitu ya. Betul. Jadi apa sih assertive? Assertive itu kalau misalkan ada yang agresif atau dominan, terus di sini pasif. Nah, kita di tengah-tengah nih. Iya, kita bisa jadi influence ya. Yes, betul. Jadi maksudnya jangan terlalu dominan, tapi jangan diem aja. Nah, kalau misalkan kadang kan klien mungkin permintaannya nggak sesuai lah dengan yang seharusnya mereka dapatkan gitu ya. Nah, kita juga harus tuh speak up gitu kan, Pak, Bu, mungkin ini bukan yang cocoknya, bukan Ibu, tapi yang ini. Jadi jangan go with the flow aja gitu. Mesti ada advice lah, karena kan di sini juga kita sebenarnya sebagai konsultan ya. Partnernya gitu. Mereka. Partner gitu. Oke. Terus apalagi nih kira-kira? Tadi kan Mas Wira jelasin tentang assertive communication, itu ada yang pasif, ada yang agresif juga. Tentunya kita juga harus men-treat klien sebagai personal individu. Artinya apa? Ya namanya klien kan juga manusia ya, Mas Wira. Jadi kita perlu dengerin mereka, berempati kepada mereka apapun yang mereka ingin katakan kepada kita. Misal nggak hanya soal pekerjaan, ada juga mungkin yang klien lagi cerita, Mbak, anak saya lagi pusing nih, saya nih mau masuk PPDB ya sekolah. Oh ya kita mencoba. Oh ya gimana Bu? Gini gitu kan? Atau lagi cerita tentang hobinya yang sepedaan lah, yang suka masak, kita coba bisa masuk ke dalam situasi mereka juga. Jadi letak kita tuh di mereka juga. Jadi mereka merasa didengar, empatinya juga itu. Dan tentunya mungkin bisa lanjut ke jadi yang tadi itu kan kita memperlakukan klien itu bukan hanya sebatas bisnis aja nih. Jadi di dua sisi, sebagai profesional, sebagai personal. Benar gitu banget. Ya. Karena kalau personal profesional, ya? Kalau profesional terus nanti kok diprospekin terus. Aduh, kok gue kayak merasa lu jualan mulu gitu ya. Tapi enggak, kita jadi as a friend juga gitu. Betul. Itu mungkin masuk yang ke building trust itu ya, Mas. Betul. Nah, ini next step-nya yang nggak kalah penting itu adalah building trust gitu kan. Jadi gimana kita bisa membangun kepercayaan dari klien gitu kan. Caranya seperti apa? Udah pasti yang pertama itu adalah fast response. Betul. Jadi kalau misalkan ada email, telepon, chat atau bentuk apapun itu, kita harus sebisa mungkin itu merespon dengan cepat gitu kan. Betul. Terus juga kalau misalkan kita ada janji, misalkan Pak, Bu, saya kirim proposal besok ya. Nah, itu harus ditepatin gitu. Ada lehutannya. Gitu. Nah, jadi kalaupun mungkin ada momen yang mengharuskan itu menjadi delay gitu kan. Nah, itu kita sampaikan juga reasoningnya apa tetap gitu kan. Terinfo ya, misalnya kita minta tambahan waktu karena quotation atau penawaran atau proposal belum bisa kita submit pada hari itu karena apa, jadi kita minta tambahan waktu gitu ya. Jadi jangan ghosting nih. Tiba-tiba hilang gitu. Karena sebenarnya kalau building trust ini bisa dikembalikan ke kita juga. Pasti kan kita pernah pakai online market juga ya gitu, yang di toko hijau atau toko orange dan lain-lain. Pasti kan kalau misalkan ada barang-barang yang serupa nih, kita tanya kan, pasti dibandingin juga. Ready nggak sih gitu. Nah, ketika ada respon pasti kan itu jadi salah satu aspek yang membuat kita memilih toko itu gitu. Jadi dikembalikan lagi seperti itu. Lanjut ke building trust-nya, tentunya berarti kita harus memprioritaskan customer satisfaction karena apapun yang customer inginkan kita harus bisa memenuhi kepuasan pelanggan gitu ya. Kita coba cek dulu apakah viewers kita sudah naik ke 1 juta viewers nih. Halo semuanya, kita lihat dulu yuk siapa aja nih. Oke, ada Mbak Sekar. Halo Mbak Sekar. Halo. Mas Jordi, Tere. Ih, seneng deh pada nonton. Jadi udah berapa juta sekarang? Kayaknya udah 2 juta viewers nih. Gitu. Ada pertanyaan nih. Suka duka jadi AM apakah? Aduh, ini banyak. Saya sih alhamdulillah banyak sukanya juga sih, karena bisa ketemu macam-macam. Ini saya lanjut mungkin bisa buat jawab sembari ini ya, jawab pertanyaan ya. Jadi sukanya tuh kita bisa tahu karakter orang tuh beda-beda, bagaimana kita menghandle-nya.
terus bagaimana kita memprofiling customer tersebut dengan sifat kita yang tadi dijelasin kan ada DISC gitu ya Mas, ada dominan, ada influence, ada steady, dan ada compliance. Jadi kalau misalnya oh si Bapak dominan, kita juga jangan jadi dominan juga, tapi kita bisa jadi influence atau jadi steady dulu gitu. Betul sih. Oke. Dukanya dukanya ya mungkin kadang-kadang memang pas kita lagi ada satu tender atau apa, banyak hal yang harus kita persiapkan dengan tenggat waktu yang sangat minimal banget, dan itu harus segera kita submit sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ya, itu balik lagi ke tadi building trust. Jadi kalau misalkan sudah ditentuin targetnya harus dipenuhi. Betul, gitu kan. Karena janji adalah hutang. Betul dia. Oke, kita mungkin lanjut ya. Oke. Ini tadi yang nanya. Oke. Ini dari pertanyaan lagi ya? Dari Gali. Oh, oke. Halo Mas Gali. Ini teman lama juga, Bu Yani, bagaimana agar menjalin kembali hubungan dengan klien yang mungkin sudah lama tidak komunikasi? Bagaimana cara pitching kembali atau ice breaking? Ada tipsnya? Ada Mas Gali. Udah lama nih nggak ketemu, tetap kita say hi dulu gitu. Cerita bisa dihubungi atau enggak gitu kan. Misalnya apakah Bapak masih ada di company yang lama atau bagaimana kabarnya. Misalnya dulu kita tahu hobinya, misalnya Bapak sukanya nge-gym, kita tanya, Pak masih suka nge-gym di sini nggak Pak gitu. Ya, Pak gimana Pak, anaknya masih sekolah di sini apa udah kuliah atau apa. Nah dari situ kita balik lagi ke key point yang treat client as a personal. Kita masuk ke dalam situ untuk kemudian mungkin bisa kita set waktu untuk initial discussion terkait dengan kebutuhan atau pain point mereka. Seperti itu. Berarti sesuai dengan tadi yang sudah dijelasin ya, tips triknya ya, kalau memang kita treat klien itu bukan hanya sebagai profesional tapi personal. Tujuannya apa? Supaya nanti ice breaking-nya pun enak gitu kan. Betul. Mas Wira mungkin bisa jawab, ada pertanyaan dari NA3NG. Pernah ada project yang dibayar telat nggak, Pak? Bagian dari duka atau bagaimana ya, Pak? Silakan, Pak. Pernah ada project yang dibayar telat atau tidak? Oke, pernah, tapi kita melakukan persuasif atau positif mitigasi gitu. Jadi sama-sama kita bisa memberikan jalan keluar yang win-win solution. Jadi di sisi kita maupun di sisi klien juga sama-sama positif gitu keluarannya, gitu Pak. Ya, jadi mungkin kalau tadi salah satu skill yang seperti disebutkan adalah negosiasi. Nah, di sini pentingnya negosiasi gitu ya. Betul. Ini ada lagi dari Mas Henrich. Kakak Yani lagi. Kakak Yani terus semua. Kakak Yani semua ya. Mungkin Kakak Wira bisa jawab. Saya bacain. Kalau misalnya klien udah mulai lost trust sama kita, bagaimana cara bounce back untuk dapetin trust mereka kembali? Monggo Mas Wira. Oke. Pasti biasanya ketika lost trust itu ada sesuatu yang membuat mereka kecewa. Betul. Gitu ya. Jadi sebenarnya, nah dari poin-poin yang tadi sempat dijelasin, kalau misalkan kita bisa memperlakukan mereka sebagai personal juga gitu ya. Jadi kan kita bisa mulai tadi ice breaking mungkin bukan dari sisi pekerjaan, karena dari sisi pekerjaan dia udah kecewa nih. Iya betul. Gitu. Jadi mungkin diarahkan mulai dari sisi personal, nah baru dibangun lagi, balik lagi ke sisi profesional bisnisnya seperti itu. Jadi memang poin-poin yang tadi disampaikan itu bisa dibilang cukup fundamental sebagai AM, karena itu akan berguna di setiap situasi. Gitu. Atau bisa kita mungkin tadinya kan mereka mungkin nambahin sedikit ya Mas Wira. Dari losing trust-nya itu kita bisa flashback dulu, kita catat apa sih yang bikin mereka losing trust ke kita. Jadi kita melakukan improvement, melakukan perbaikan, karena kan balik lagi. Nah ini masuk ke topik yang handling komplain juga ya. Jadi how to deal with it gitu kan. Kita harus bisa membangun trust-nya itu dengan terobosan-terobosan baru, improvement baru yang bikin mereka pelan-pelan menjadi happy. Gitu. Oke, mungkin sesi tanya jawabnya di hold dulu, nanti kita lanjut, kita balik lagi ke topik ya. Betul. Nah, topik terakhir itu Kakak Yani kan sempat jelasin nih, prioritize customer satisfaction, gitu ya. Nah, pasti ada kalanya customer ini merasa kecewa. Tadi yang disampaikan oleh Mas Henrich ya, betul. Ketika sudah lost trust. Nah,
biasanya apa sih yang disampaikan ketika kondisinya seperti itu? Apa yang disampaikan ketika merasa tidak puas dari klien? Ketika tidak puas, ya mereka merasa kecewa pastinya. Terus gitu Jesse komplain. Pasti komplain gitu. gitu Nah, loh. Jadi sebenarnya kalau soal komplain, kita bisa bilang kadang kita menanggapi komplain itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Betul. Sebagai momok gitu ya, jadi menakutkan. Nah, takut gitu jadi gimana nih, jadi kepikiran ya, gitu ya. Tapi di satu sisi sebenarnya klien yang memberikan komplain itu menunjukkan bahwa mereka itu care dengan kita sebagai service provider. Masih aware lah gitu ya. Nah, komplain itu kan tujuannya baik kan, supaya kita bisa improve gitu kan, dan mereka tetap memakai jasa kita seperti itu. Jadi mindsetnya pun harus kita switch juga gitu kan. Kadang kalau misalkan nerima komplain jangan down duluan gitu ya. Iya, nah, terus jadikan itu sebagai sebuah improvement ke depannya supaya bisa lebih baik. Justru yang lebih bahaya itu adalah silent clients gitu. Jadi kalau misalkan yang diem-diem aja itu justru yang bahaya gitu kan. Karena biasanya itu udah nggak care, bodo amat gitu kan. Jadi kayak udah hilang. Udah hilang. Gitu ya. Tahu-tahu udah deh nggak ada repeat order gitu kan. Nah itu yang berbahaya. Jadi sebenarnya komplain itu adalah bentuk komunikasi yang intens antara klien dan service provider. Lebih baik itu. Istilahnya ngomong di depan gitu. Pak, apa sih yang bisa Yan, Wira gini gitu. Oh ya, berarti kita harus improve di sisi ini. Jadi jadikan kalau kata orang tua, kritik yang membangun gitu ya. Mentang-mentang udah tua ya. Aku masih 17 tahun loh. Oke. Kemudian masih mau lanjut ke pertanyaan Mas Wira, kita sapa teman-teman lagi nih. Jadi sudah berapa juta sekarang? Alhamdulillah kita sudah melebihi Bunda Korla ya. Oke. Kemudian, nah ini sama sih kayak tadi ya, dari susah ya ini ya, ESPTZHR. Kak, bagaimana cara mengatasi klien yang menyebalkan, rese dan banyak mau? Nah ini masih banyak sabar. Jadi kalau di kita tuh ada innallaha ma'as sabirin ya. Jadi masih banyak sabar. Sebenarnya pelan-pelan kalau kita tetap ada willing untuk menservis klien tersebut, pelan-pelan pasti si tembok itu akan runtuh. Kayak ada pepatah bilang, batu aja terkikis oleh air pasti akan mencair ya gitu. Jadi sebisa mungkin kita tetap men-serve mereka gitu kan. Tadi ya, treat as a personal, jangan masukin ke hati gitu kan. Jadi tetap approach customer-nya dengan baik, seperti itu. Tapi jangan juga masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, nah itu tetap kita follow up. Oke. Kemudian ada lagi. Iya, oke. Kemudian, ada lagi pertanyaannya? Oh, dari Mbak Indah, tipe-tipe klien yang pernah di-handle kayak gimana? Macam-macam sih ya, kita banyak menemui tipe-tipe klien sih. Yang tadi saya bilang ada yang dominan, ada yang kliennya itu influence, ada yang steady atau compliance. Compliance itu maksudnya yang lurus-lurus aja gitu ya. Kalau yang influence sudah pasti dia punya influence untuk ke berbagai divisi atau berbagai macam orang di company tersebut. Dominan juga ya gimana ya, mungkin dominan tuh menjadi harus A gitu loh, B harus B seperti itu. Tapi ya kita nikmatin aja, kalau nggak gitu kita nggak tahu berbagai macam karakter orang gitu sih. Jadi sisi positifnya kita bisa mengenal banyak tipe karakteristik orang dan tahu nih bagaimana kalau ketemu ini responnya seperti apa, ketemu itu responnya seperti apa. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya, silakan ya tulis pertanyaannya di comment box-nya atau langsung ke fitur question yang ada lambang tanda tanyanya. Oke, kita cek lagi. Oke, sudah nambah ya ini ya? Sudah berapa juta? 2 juta. Oke. Ada pertanyaan. Ya.
pernah nggak berbeda pendapat dengan klien? Gimana menghadapinya? Pasti pernah, nggak mungkin enggak. Jadi mungkin kembali lagi ke yang tadi ya, bagaimana kita berkomunikasi secara asertif gitu kan. Jadi perbedaan itu pasti ada, tapi bagaimana kita bisa mendealkan, pasti kan ini bentuk negosiasi ya. Yang namanya negosiasi itu pasti adalah win dan win kan, gitu. Makanya perbedaan itu pasti ada lah, gitu. Jadi caranya seperti apa? Caranya pasti dengan close communication dan juga negosiasi. Pasti akhirnya akan bisa menguntungkan kedua belah pihak. Mitigasi yang positif untuk mencapai win-win solution, itu aja sih. Jadi kalau klien mintanya A gitu, kita tadinya solusi B, kita coba cari jalan di tengahnya untuk bisa ketemu di closing atau tujuan yang sama gitu sih. Harusnya sih ya kayak Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu, ya kan Mas? Jadi tujuannya sebenarnya sama sih gitu. Oke, nah ada satu pertanyaan lagi. Oh ya, dari Bapak Wicaksono Jati. Sama klien kira-kira harus akrab juga nggak di sosmed? Silakan Mas Wira, gimana? Nah, ini tadi kita udah sempat bahas panjang lebar juga bahwa treat customer itu as a personal juga. Jadi both side gitu kan, dari sisi profesional dan juga dari sisi personal. Jadi di sosmed ya pastinya dari sisi personal kan. Jadi itu bisa dibilang penting karena nanti suatu saat mungkin berpindah pekerjaan atau lain apapun ya ice breakingnya menggunakan itu gitu kan. Jadi itu sangat perlu. Gitu. Oke. Jadi itu merupakan bagian dari building relationship ya, utama banget. Oke. Kemudian kita cek waktunya masih ada, Mas dan Mbak? Masih ada 9 menit ya? Oke, kalau ada yang mau bertanya. Kalau ada yang mau bertanya atau yang belum sempat terjawab pertanyaannya, silahkan. Ya. Ada pepatah klien adalah raja. Kalau misalnya permintaan kliennya nggak realistis nih, misalnya apa, misalnya salah gitu kan, gimana kita baiknya ngasih inputnya tuh kayak gimana sih? Inputnya seperti apa untuk permintaan yang tidak realistis? Kita kasih solusi yang realistis, Mbak Indah. Kan dia tidak realistis ya, jadi kita kasih solusi yang realistis. Mungkin kita jelaskan dulu pros and cons-nya seperti apa, gitu kan. Misalnya, oh saya mau minta salju di mana? Gunung Fuji gitu ya, atau di Bali gitu kan, nggak mungkin ya, gitu. Jadi kita cari dulu pros and cons-nya, apa sih yang bisa kita berikan dan bisa bikin ada perspektif lain sehingga kliennya itu mau menerima, kurang lebih sih seperti itu. Gitu. Ada pertanyaan nih dari Awang Perawat ya. Ya, gimana Mas Awang? Bagaimana mengakomodir? Ya, coba kita cek. Bagaimana mengakomodir keinginan customer yang itu di luar capabilities perusahaan? Mas Wira mau bantu jawab? Bagaimana mengakomodir keinginan customer yang di luar kemampuan perusahaan? Oke. Sebenarnya di luar kemampuan perusahaan ini kalau misalkan konteksnya masih dalam layanan, harusnya sih ya itu ya kita bisa komunikasikan ya. Tapi kalau misalkan benar-benar berbeda, out of scope, contoh kita kan IT consulting company, tapi ada yang mau beli mobil sama kita. Nah itu kayaknya udah nggak mungkin. Jadi sebenarnya kita bisa kasih suggestion, ya kan, yang sesuai keinginan si customer tersebut gitu. Misal, ya benar tadi, misalnya kan kita nggak mungkin ya, Bu, kita jasanya adalah IT consultant, tapi ternyata saya mau minta mobil, kan nggak bisa juga gitu kan. Jadi yang pasti bisa kita lakukan mengarahkan customer tersebut, mungkin oh ya kita ada referensi ini Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya untuk tas yang Bapak Ibu minta kepada kami belum dapat kami penuhi gitu kan. Jadi kami bisa menyarankan misalnya ke rekanan yang A, B, C gitu kan. Jadi kita bisa kasih suggestion ke mereka seperti itu. Oke. Klien yang red flag tuh yang kayak gimana? Ya ampun. Zaman red flag banget ya gitu.
Tetap sih klien itu kan macam-macam ya. Mau dibilang red flag, tetap mereka adalah klien kita. Jadi balik lagi kita tetap building strong relationship. Kan ada juga kadang yang klien ketika di project atau di apa kayaknya kok keras banget, tapi sebenarnya tuh di luar as a personal tuh dia baik. Nah, balik lagi yang red flagnya itu kita usahakan kemana nih yang bisa kita masuk untuk bisa mencairkan suasana hati bapak dan ibunya tersebut. Kali aja masih bisa ada yang kita lakukan gitu kan. Kesempatan dan opportunity itu pasti selalu ada gitu. Oke. Nah, ini ada Kak Wira, monggo Kak Wira. Kita kayak tralala trilis ya, kakak-kakak dari ya. Dari Edrich Tanzino. Oke, gimana cara meyakinkan klien kalau yang mereka minta kurang realistis tanpa membuat klien tersebut merasa tersinggung hampir sama ataupun sih sebenarnya kecewa. Tadi Sebenarnya tadi sudah dijawab ya. Bahwa memang kalau misalkan di luar capability dan ada referral ya kita bisa memberikan referensi kepada mereka seperti itu. Betul. Kakak Awang, success story dalam winning tender dong Kak, dan kiat-kiatnya. Nah, kayaknya di salah satu company yang Mas Wira pegang juga banyak tender ya, gitu. Kiat-kiatnya mungkin apa? Kiat-kiatnya sebenarnya, ya. Oke, kalau dari saya itu pengalaman mungkin ya close communication gitu ya, maksudnya bagaimana solusi yang kita tawarkan itu sudah benar-benar meet dengan klien requirement gitu. Karena kalau misalkan bicaranya adalah menang tender, harusnya itu sudah sesuai dengan ekspektasi requirement. Jadi secara pricing pun itu sudah sesuai. Betul. Nggak berlebihan dan nggak kurang juga gitu. Jadi kiat-kiatnya itu adalah bagaimana kita bisa memaintain komunikasi gitu kan, ekspektasinya apa dari klien supaya bisa kita penuhi seperti itu. Kalau dari Kakak Yani? Kalau dari saya, kadang-kadang tuh ada kuncian yang misalnya kita tahu di salah satu PIC-nya itu mungkin sudah ada bocoran atau kisi-kisi budget tuh lebih menguntungkan ya. Kayaknya saya mau sekian nih budgetnya, kira-kira bisa nggak? Jadi kita udah ada gambaran, ternyata kita bisa meet expectation dari budget maupun solusi kita juga. Kadang ada mungkin solusinya udah meet tapi budgetnya nggak sesuai, kan kita juga mesti pikir lagi gitu sih, apa yang terbaik untuk kita. Jadi tender itu ya kita lihat juga sih pros and cons-nya, baik bisa kita ambil go or no go-nya pasti kita akan escalate juga ke manajemen juga gitu. Oke, gitu. Mungkin terus ini last question ya? Ya, boleh last question ya, Mas Mbak. Oke. Sapa dulu Summer Clown tuh bayangin. Oh iya. Halo Summer Clown, big fan banget. Luar biasa Kakak Yani emang. Tabarakallah. Ya, oke. Klien Sapiens banyakan dari industri apa aja nih Kak? Alhamdulillah kita banyak ya, dari mining ada, dari healthcare ada, investment ada, financial ada, kemudian dari FMCG kita baru ada juga ya. Terus apalagi Mas, mungkin kalau saya lupa diingatkan. Ini industri motor. Oh iya, otomotif. Industri motor otomotif juga ada gitu kan. Nah, mungkin kalau mau detail bisa kontak kita nih. Ya kan? Nanti betul. kita present deh ke situ deh, kita biar kasih company profile-nya ya. Betul. Boleh nanti. Boleh kok colek-colek via LinkedIn juga boleh. Banget sih Bapak ya. Kita initiate meeting, boleh kontak-kontak. Oke, dari Galih, last question. Ada saran atau tips kalau mau bergabung dengan Sapiens, Kak? Boleh, bisa lihat. Follow terus LinkedIn kita, follow terus IG kita, semua informasi ada di sana. Tentu saja kalau mau cek career site itu bisa lihat juga di LinkedIn kita ya. Gitu. Bisa menjadi bagian dari Sapiens. Oke, wah udah jam berapa ini? Udah nggak nyangka ya, udah waktu tuh berjalan cepat sekali. Gitu. Kita setengah jam tidak rasa. Kita udah di penghujung XLT nih, jadi seru sih diskusinya. Dari teman-teman tuh banyak pertanyaan, alhamdulillah aktif juga nih. Makasih banget yang udah join dari awal sampai akhir.
tanya-tanya, kalau ada yang belum kejawab sama kita usahakan untuk dapat membalas via DM atau bisa silakan komen di comment box kita ya. Nanti admin kita atau kita juga bisa langsung jawab sesuai dengan pertanyaan dari teman-teman. Gitu. Jangan lupa, tadi kan saya udah bilang, follow terus LinkedIn kita, IG kita, karena XLT itu rutin diadakan tiap Kamis jam 17.30. Itu apa ya, mindfulness banget deh. Ya. Pokoknya banyak banget pengetahuan yang bisa kita dapat dari situ. Gitu. Oke, nah kita mau kasih kata-kata mutiara nih buat teman-teman semua. Last but not least ya. Gitu. Kita mau ada satu kata mutiara, monggo Mas Tira. Oke. Antri BLT di kelurahan. Cakep nggak tuh? Cakep. Neduh di pohon kalau kepanasan. Cakep. Pantengin terus SLT minggu depan. Karena banyak keseruan dan pengetahuan. Oke, selamat sore. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sampai jumpa.